capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United melakukan kontak awal dengan Bayern Munchen atas Benjamin Pavard. Dengan Harry Maguire diambang bergabung dengan West Ham United, sangat masuk akal bagi Manchester United untuk membuat kemajuan dalam mencari bek baru. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United sekarang sedang menjalin kontak dengan Bayern Munchen atas potensi transfer Benjamin Pavard. Pavard tidak berniat memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen yang akan habis kurang dari 12 bulan lagi. Ini menempatkan juara Bundesliga tersebut dalam posisi yang canggung karena mereka tidak ingin kehilangan sang pemain seperti Pavard secara gratis. Dengan Pavard yang tidak mau menyetujui persyaratan baru, Bayern Munchen dapat menjual sekarang juga ataupun menghadapi kehilangan pemain internasional Prancis itu secara gratis pada 2024. Romano mengklaim roda sedang bergerak bagi United untuk mengajukan tawaran resmi untuk bek tersebut. Dalam pembaruan baru, jurnalis Italia tersebut menulis, memahami Manchester United telah menghubungi Bayern Munchen untuk kesepakatan Benjamin Pavard. Masih belum ada lampu hijau dari Bayern Munchen, tetapi niat Pavard jelas. Dia ingin pergi dan mencoba babak baru. Pavard tidak akan menandatangani kontrak baru di Bayern Munchen dan yang sekarang akan berakhir pada Juni 2024. Hanya 3 hari yang lalu, Philipp Kessler dari TZ pertama kali mengklaim bahwa Pavard ingin meninggalkan Bavaria. Meskipun Thomas Tuchel telah menjelaskan kepada pemain bahwa dia adalah bagian dari rencananya. Dia menambahkan bahwa United telah melakukan kontak dengan rombongan pemain. Jadi pendekatan kepada Bayern Munchen menunjukkan bahwa Pavard telah memberi lampu hijau untuk pindah ke Old Trafford. United bisa mendapatkan bek serbaguna di dalam diri Pavard jika kesepakatan itu bisa saja terwujud. Juara Premier League jadi target Christian Eriksen di musim ini. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, menegaskan bahwa menjadi juara Premier League merupakan target yang diinginkannya pada musim 2023-2024. Manchester United menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan di sepanjang musim lalu. Selain berhasil mengakhiri puasa trofi selama 6 tahun terakhir dengan memenangkan Carabao Cup, United juga berhasil melaju hingga ke final FA Cup meski akhirnya dikalahkan oleh Manchester City. Mereka juga berhasil finish di peringkat ketiga klasemen akhir Premier League dan memastikan diri lolos ke Liga Champions. Pada musim ini, yang sudah dimulai akhir pekan ini, Christian Eriksen mengungkap target yang ingin dia capai. Eriksen mengaku bahagia pada musim lalu. Dia dan rekan-rekannya sukses mempersembahkan trofi. Namun pada musim ini Eriksen mengaku menginginkan lebih banyak trofi. Salah satunya adalah gelar juara Liga Premier Inggris. Kami harus memulai musim ini dengan lebih baik dari musim lalu. Pramusim telah berjalan dengan baik dan sulit. Saya secara pribadi merasa sangat bugar dan saya benar-benar tidak sabar menunggu pertandingan dimulai untuk memulai pekerjaannya sesungguhnya, ungkap Eriksen. Saya harap kami bisa berada di atas sana dan melihat di mana posisi kami di musim ini. Tetapi yang pasti kami ingin memenangkan trofi. Kami sudah mendapatkannya musim lalu. Namun kami tentu ingin bersaing lagi. Kami finish di posisi ketiga tetapi kami ingin finish lebih tinggi lagi. Tutup dari Eriksen menambahkan. Neymar ke Manchester United, mimpi dari para jurnalis. Manchester United baru-baru ini kembali dikaitkan dengan kepindahan Neymar yang sedang mengalami situasi tidak menentu di Paris Saint-Germain. Semua ini berawal dari rumor yang tiba-tiba mengkaitkan Manchester United dengan Neymar. L'Equipe dan media-media melaporkan Manchester United dan klub Liga Inggris lainnya sudah berbicara dengan Paris Saint-Germain terkait transfer Neymar. Sejak rumor tersebut semakin kencang berhembus, Manchester United seperti ogah membahasnya. Namun dengan pembaruan berita transfer dari jurnalis ternama Fabrizio Romano menggambarkan bahwa rumor tersebut hanya sebatas ilusi bagi para jurnalis. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Neymar memang sedang membuka opsi untuk meninggalkan klubnya saat ini Paris Saint-Germain di musim panas. Namun Romano mengabarkan bahwa sang pemain tidak akan berlabuh ke kota Manchester sebab sang pemain sedang mempertimbangkan kepindahannya ke Liga Saudi Pro League. Romano menjelaskan bahwa klub yang saat ini serius merekrut sang pemain dari Paris Saint-Germain adalah Al Hilal dari Liga Arab. Dia juga menjelaskan bahwa Al Hilal sedang melakukan negosiasi untuk transfer tersebut demi kesepakatan penuh. Romano juga bahkan mengabarkan Neymar sendiri kemungkinan besar akan tergoda dengan proposal yang diajukan oleh klub Al Hilal tersebut.
eksklusif, Al Hilal telah mengajukan proposal penting kepada Neymar Junior dalam beberapa jam terakhir. Sumber tersebut mengabarkan itu sebagai tawaran besar. Al Hilal negosiasi sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan penuh. Neymar tergoda untuk kemungkinan ini, bekerja dalam proses untuk berpisah dengan Paris Saint-Germain sesegera mungkin. Tulis dari Fabrizio Romano. Inter Milan mempertimbangkan merekrut Anthony Martial. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan transfer untuk penyerang Manchester United Anthony Martial setelah menarik diri dari perburuan Florian Balogun. Sejumlah laporan media telah menghubungkan Nerazzurri dengan sejumlah kandidat potensial untuk mengisi posisi penyerang. Raksasa Italia itu sangat ingin merekrut penyerang baru sebelum penutupan bursa transfer. Namun upaya mereka belum membuahkan hasil sejauh ini. Bahkan Inter belum lama ini telah menghentikan pengejaran mereka terhadap penyerang Arsenal Florian Balogun. Hal tersebut dapat membuat nama-nama lain masuk ke dalam daftar incaran klub yang terus bertambah. Dilansir dari Cock Offside, Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain Manchester United Anthony Martial. Pemain asal Prancis tersebut bergabung dengan Setan Merah pada 2015 dan sejak saat itu penampilannya mengalami pasang surut. Pemain 27 tahun itu tampil kurang memuaskan di Old Trafford. Terlebih lagi, manajer klub saat ini Erik ten Hag tidak menganggapnya sebagai anggota kunci dalam skuadnya. Faktanya, Anthony Martial semakin terpuruk dalam daftar pemain utama pelatih asal Belanda tersebut setelah kedatangan Rasmus Højlund. Pemain muda asal Denmark tersebut baru saja menyelesaikan transfer dengan nilai besar dari Atalanta ke United. Namun meski raksasa Premier League tidak akan keberatan dengan kepergian sang pemain, gaji Martial bisa menjadi kendala terbesar bagi Inter. Mantan bintang Monaco tersebut saat ini menerima gaji sebesar 13 juta pound sterling per tahun. Ini adalah angka yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh Nerazzurri. Namun demikian, sumber tersebut mengatakan bahwa Inter telah meminta untuk tetap mendapatkan informasi tentang situasi sang striker. Kontrak penyerang asal Prancis tersebut bersama dengan Setan Merah masih tersisa 1 musim lagi. Namun dia memiliki opsi perpanjangan untuk 1 tahun kemudian. Lima punggawa Setan Merah dipastikan absen melawan Wolves. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi pemainnya jelang melawan Wolverhampton. Dia mengkonfirmasi ada 5 pemainnya yang bakal absen di laga tersebut. Manchester United akan mengawali perjalanan mereka di Premier League musim ini dengan memainkan laga kandang. Mereka dijadwalkan akan menjamu Wolverhampton di Old Trafford pada Selasa 15 Agustus dini hari nanti. Manchester United tentu menargetkan kemenangan di laga tersebut. Mereka ingin mengawali musim depan dengan catatan yang positif sebagai bekal perjalanan mereka. Erik ten Hag baru-baru ini membeberkan kondisi skuadnya jelang laga tersebut. Dia memastikan ada 5 pemainnya yang bakal absen di laga nanti. Dalam sesi konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut bahwa setidaknya ada 3 pemain yang bakal absen cukup lama di dalam skuad mereka. Para pemain itu adalah Tyrell Malacia, Amad Diallo, dan Kobbie Mainoo yang mengalami cedera di musim panas ini. Malacia butuh waktu untuk pemulihan dirinya. Begitu juga dengan Amad Diallo dan juga Kobbie Mainoo. Mereka mendapatkan cedera yang cukup serius, ujar Erik ten Hag. Selain ketiga nama itu, Erik ten Hag juga membeberkan ada 2 pemainnya yang mengalami cedera ringan. Mereka adalah Rasmus Højlund dan juga Dan Henderson, di mana dia mengkonfirmasi keduanya juga butuh waktu untuk pulih. Henderson dan Højlund cederanya tidak terlalu parah, namun mereka butuh beberapa pekan untuk memulihkan cedera ini, ungkap Erik ten Hag. Setelah menghadapi Wolverhampton, Manchester United menunggu sebuah laga akbar. Setan Merah akan menghadapi Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, dan juga Arsenal sebelum memasuki jeda internasional.